Perkenalkan, nama saya Zeta Zahra Zahira. Nama saya Siti Nur Fadila. Nama saya Imelda Yudia Pratista. Nama saya Sakila Maulida Ibuti. Nama saya Narasa Ulta Fitriani. Masjid Istiqlal adalah masjid nasional yang berada di Jakarta Pusat, ibu kota Jakarta, Indonesia. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi masjid ke-6 terbesar dalam hal kapasitas jamaah di dunia. Luas Masjid Istiqlal 9,5 hektar dan ada satu menara di Masjid Istiqlal yang menandakan bahwa Allah hanya satu. Tinggi Masjid Istiqlal 6.666 cm yang menandakan bahwa ayat di Al-Quran ada 6.666. Istiqlal ada 5 lantai yang menandakan bahwa rukun Islam dan Pancasila itu ada 5. Selain itu, Masjid Istiqlal juga memiliki 12 tiang yang menandakan bahwa tahun kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Dan di Masjid Istiqlal terdapat beduk besar. Di Masjid Istiqlal ini suasananya adem dan asri karena banyak tanaman-tanaman yang hijau membuat Masjid Istiqlal ini sangat adem dan asri. Masjid Istiqlal dapat menampung 200.000 kapasitas jamaah. Assalamualaikum Pak, saya Siti Nur Fadila dari Sekolah SMP Kelas 3. Saya izin mewawancari Bapak seputar masjid ini. Saya dan teman-teman saya 4 orang ya Pak. Saya izin Pak. Bapak siapa Pak? Saya Didi Hadian, staf protokol di Masjid Istiqlal Jakarta. Saya izin ya Pak. Ya. Saya mau tanya, nama masjid ini apa Pak? Masjid ini bernama Istiqlal. Iya. Sejak kapan masjid ini didirikan Pak? Oke, Masjid Istiqlal didirikan itu pada tepatnya 24 Agustus 1961. Selesai pembangunannya 22 Februari 1978. Jadi masjid ini dibangun lama 17 tahun. Begitu teman-teman. Kenapa? Karena dulu di zaman normal tahun 1961, ibu kota negara kita Jakarta ini mempunyai 3 proyek besar. Pertama, Soccer Stadium Senayan Jakarta atau dikenal sekarang dengan Gelora Bung Karno. Keduanya pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Ketiganya Jakarta Istiqlal. Tapi Istiqlal itu terbengkalai delay project karena semua budget pada tahun 1961 dialokasikan ke Gelora Bung Karno dan Monas, karena kita pada tahun 1961 itu Jakarta khususnya didaulat sebagai tuan rumah Asian Games pertama ya, dan keduanya pembangunan Monumen Nasional. Nah, 2 proyek itu harus cepatnya diselesaikan. Efeknya ke Istiqlal delay project atau slow project gitu ya. Dan kita ketahui pada tahun 1961 ekonomi dan politik Indonesia tidak begitu stabil. Oke. Suka ada acara apa aja Pak di masjid ini sehari-hari kegiatan itu? Oke, kalau sehari-harinya Istiqlal sama dengan masjid-masjid lainnya, biarpun Istiqlal ini masjid negara, tapi untuk kegiatan sehari-harinya sama seperti masjid lainnya. Pertama, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dari subuh sampai isya. Kegiatan-kegiatan lainnya ada kajian-kajian setelah zuhur dan asar, namanya dialog zuhur, dan khawamisi setelah asar, dan maghrib juga ada kajian-kajian. Tapi untuk hari-hari besar Islam secara nasional, Istiqlal itu karena ini masjid negara, kita harus mengikuti standar istana karena acaranya kenegaraan begitu. Bapak sudah berapa lama di situ Pak? Malu saya jadinya. Saya masuk Istiqlal itu pada tahun 1993. Mungkin seumuran mama papa kamu ya. Iya, 93 baru lahir mungkin bapak mama kamu. Terus bekerja di Istiqlal pada tahun 2000-an. Lebih ya sudah 24 tahunan saya berada di Masjid Istiqlal sebagai khodim atau ya marbot atau karyawan Masjid Istiqlal. Gimana Bu?
perasaan Bapak selama kerja di sini? Alhamdulillah penuh berkah. Minimal saya bisa sholat 5 waktu dengan tepat ya. Mungkin kalau saya bekerja di luar Masjid Istiqlal atau di perusahaan lain, minimal saya akan sedikit terkendala dengan sholat 5 waktunya atau bagaimana. Tapi kan di sini dengan dekat dengan tempat wudhu dan lantai utama, ya begitu. Alhamdulillah berkah. Intinya yang dicari keberkahan. Terima kasih Pak. Ya, ada tambahan ya. Teman-teman harus tahu Istiqlal itu, nama Istiqlal itu berasal dari bahasa Arab, artinya merdeka. Harus tahu, jangan sampai kalian datang ke Istiqlal tidak tahu arti daripada Istiqlal itu sendiri. Istiqlal artinya merdeka. Kenapa disebut kemerdekaan? Kita ketahui dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia 350 tahun yang lalu kita pernah dijajah oleh kolonialis asing. Yang paling lama itu Belanda dengan VOC-nya. Sebelumnya kita pernah diduduki, sementara ada Portugis, Prancis, Inggris, tapi mereka tidak lama. Mereka menyebar ke negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Prancis ke Vietnam, Portugis ke Filipina, Inggris ke Semenanjung Malaya antara Malaysia, Brunei dan Singapura. Yang tidak dijajah itu di Asia Tenggara itu cuma Thailand saja. Nah, selama 350 tahun kita dijajah, dimiskinkan, dibodohkan oleh VOC dan lain-lainnya sampai 1942. Netherlands pulang, datang Jepang datang ke Indonesia 3 tahun setengah. Jepang itu mereka tadinya mau membantu kemerdekaan, tapi ternyata kita di PHP oleh Jepang, ternyata mereka menjajah juga. Makanya kita harus belajar jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, maksudnya masuk ke kesalahan yang sama. Begitu. Kita pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan itu, intinya berdoa dan berusaha. Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan setelah kemerdekaan ternyata Indonesia ini belum mempunyai masjid besar. Yang mana kita ketahui populasi manusia Indonesia itu mayoritas Muslim. Tapi sangat ironik kita tidak mempunyai yang namanya masjid besar sebagai simbol kebesaran dari penduduk kita. 90% loh kita beragama Muslim. Sekarang ini hampir 280 juta. Nah, Istiqlal ini simbol, dibangunnya Masjid Istiqlal ini simbol daripada bentuk rasa syukur bangsa dan rakyat Indonesia kepada Allah untuk kemerdekaan. Istiqlal tadi kita ketahui, Istiqlal dibangun 17 tahun dari 61 sampai 78. Istiqlal mempunyai luas 9,5 hektar dan mempunyai kapasitas 200.000 jamaah. Begitu. Istiqlal meliputi lantai utama, 5 lantai ke atas, dan di atas itu ada 2 teras raksasa. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha, Istiqlal mempunyai kapasitas 200.000 jamaah. Dan bisa teman-teman ketahui juga bahwa Istiqlal ini didesain, diarsiteki, dibuat gambarnya dan dibangun oleh seorang arsitek beragama Kristen Protestan, namanya Bapak Fredrik Silaban dari Sumatera Utara. Kenapa itu terjadi? Ini menyimbolkan kerukunan antar umat beragama yang sangat tinggi di Indonesia. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita tidak boleh saling memusuhi antar umat beragama. Kita harus saling menghargai. Ada dalam Al-Quran, untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Keyakinan ada di hati. Tapi kalau kita hidup bersosial, tetap kita harus menjaga hidup bersosial, saling menghargai, saling mencintai antar umat beragama. Ya. Dan teman-teman ketahui kenapa Istiqlal juga dekat dengan gereja katedral. Nah, itu bentuk daripada the real harmonious religion di Indonesia. Begitu. Kita ketahui Indonesia ini different culture, different religion, different people, different, a lot of different. Tapi kita mempunyai
satu semboyan yang sangat sakti, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda, tapi kita satu tujuan. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf seandainya penjelasan singkat tentang Istiqlal ini terasa tidak cukup. Masih ada pertanyaan mungkin? Tidak? Nggak apa-apa ditambahin Pak Didi barusan. Ya, mohon maaf kalau misalkan pelayanannya tidak begitu bagus karena mendadak ya, tidak bersurat juga. Mohon maaf, kami dari pihak Masjid Istiqlal mewakili Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Bapak Nasaruddin Umar MH yang sekarang jadi Menteri Agama, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan apa yang saya utarakan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bravo dari SMP Negeri 173 Jakarta Utara. Mudah-mudahan teman-teman jadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa bermanfaat bagi negara ini. Ingat kata Pak Didi, pesan Pak Didi, ikuti apa kata orang tua dan selalu berbakti. Tidak boleh melanggar aturan yang diterapkan oleh orang tua. Jangan menyakiti hati orang tua. Begitu ya. Oke, harus jujur dan selalu jujur dan sabar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas apa yang saya, kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya Didi Hadiah dari Humas Masjid Istiqlal mengucapkan banyak terima kasih. Dan kita sama-sama kalau tadi dibilang Istiqlal, teman-teman bilang merdeka. 1, 2, 3, Istiqlal Merdeka. Terima kasih. Gereja Katedral Jakarta adalah sebuah gereja Katolik yang berada di Jakarta Pusat, Jakarta, ibu kota Indonesia. Gereja ini diberi nama katedral dikarenakan dari kata Latin katedra, yaitu kursi atau tempat duduk. Hal ini mengacu pada tahta uskup atau uskup agung yang terletak di dalam gereja. Gereja ini diresmikan pada 21 April 1901. Gereja ini dibangun dan didesain oleh Pastor Antonius Dickmann dan dilanjutkan oleh Cypress Housefield ketika Pastor Antonius Dickmann sudah tidak melanjutkannya lagi. Selamat pagi Ibu. Saya Zeta Zahira dari SMPN Negeri 173. Izin mewawancarai Ibu seputar gereja ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Lili. Baik Ibu. Apa nama gereja ini dan apa sih arti dari nama gereja ini? Gereja ini mempunyai nama asli Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Cuma orang biasa menyebutnya gereja katedral karena di dalam gereja itu ada bangku yang spesial untuk Bapak Uskup dan itu namanya katedral. Sejak kapan gereja ini didirikan? Gereja ini berdiri diresmikan 21 April 1901. Acara apa saja sih yang biasanya ada di dalam gereja ini? Acara dalam gereja biasanya ya pernikahan, terus acara baptisan,
terus acara komuni pertama sama ibadah. Untuk hari-hari besarnya, apakah ada acara? Tidak, dalam gereja tidak ada acara yang lain-lain spesial. Jadi kalau biar hari besar seperti Natal dan Paskah, tetap di dalam gereja itu hanya untuk ibadah. Berapa lama Ibu bekerja di sini? Saya di sini sudah sekitar 13 tahun, tapi bukan tidak sukarela. Gimana perasaan Ibu selama bekerja di sini? Saya di sini ya senang-senang. Sudah baik, Ibu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.